Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk ujian akhir semester 3 dengan mata kuliah Komunikasi Matematis. Perkenalkan, nama saya Zelika Berlianti Wijaya dengan NIM M01191102. Pada kesempatan kali ini saya mengambil topik mengenai filsafat stoikisme, tradisi, dan modernisasi. Langsung saja. Yang pertama ada filsafat stoikisme. Di Indonesia sendiri, filsafat stoikisme ini biasa juga dikenal dengan filosofi teras ya. Nah, stoicism atau stoikisme ini merupakan salah satu aliran filosofi yang didirikan oleh Zeno. Kelompok filsuf dengan pemikiran stoikisme disebut dengan orang-orang stoik. Jadi orang-orang yang memiliki pola pikir stoicism atau stoikisme ini disebut dengan orang-orang stoik. Nah, dalam setiap filsafat pasti ada prinsip-prinsip tertentu ya dalam filsafat tersebut atau ciri khas suatu filsafat. Nah, filsafat stoikisme ini juga punya prinsip. Yang pertama ada Tuhan akan selalu peduli pada seluruh makhluk hidup. Yang kedua, hidup yang penuh dengan kebijaksanaan itu penting untuk kebahagiaan kita. Yang ketiga ada alam semesta bekerja dalam harmoni, dan kita harus hidup harmonis dengan alam. Kemudian ada semua hal yang terjadi pasti ada alasannya, baik itu hal baik atau hal buruk, pasti sudah diatur oleh satu kekuatan yang lebih besar dari segala yang ada di alam semesta ini. Nah, dari 4 prinsip filsafat stoikisme ini kita diarahkan untuk berpikir bijaksana, hidup tenang, dan mengikuti hukum alam. Hidup tenang itu dalam artian bahwa apapun yang terjadi ini, itu semua atas kehendak Tuhan. Dan berpikir bijaksana itu supaya hasil pikirannya itu lebih bermanfaat dan berdampak positif juga dalam jangka panjang. Kemudian ada design thinking. Nah, apa sih design thinking itu? Design thinking itu proses di mana kita menyelesaikan suatu masalah. Nah, menyelesaikan masalah pun itu harus dengan tepat. Karena jika tidak tepat, yang ada nanti masalah tidak selesai, malah yang ada malah menambah masalah. Nah, dari design thinking ini kita lihat, jika ada sebuah masalah, kita akan memikirkan solusinya dengan logika yang benar. Logika yang benarnya ini harus didukung dengan opini yang tepat. Jadi ketika opini pendukungnya itu tidak tepat, maka nanti ketika melakukan tindakan, nanti masalah tersebut bukannya makin terselesaikan, malah menambah masalah. Seperti itu. Selanjutnya ada tradisi. Nah, di Indonesia sendiri itu memiliki banyak tradisi. Nah, apa sih tradisi itu? Tradisi atau dapat disebut dengan kebiasaan merupakan segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu hingga saat ini. Nah, banyak sekali ya tradisi yang ada di Indonesia, seperti tarian, lagu, rumah adat, pakaian adat, dan banyak lagi. Kemudian ada modernisasi. Modernisasi merupakan perubahan untuk memperbaiki ke arah yang lebih maju, berkembang, berkualitas, dan mensejahterakan. Nah, apa sih hubungan antara filsafat stoikisme, tradisi, dan modernisasi? Nah, filsafat stoikisme itu mengajarkan kita untuk berpikir lebih bijaksana dan mengikuti hukum alam. Tradisi itu peninggalan dari masa lalu hingga saat ini. Nah, kalau modernisasi tadi merupakan proses
perkembangan atau perbaikan ke arah yang lebih maju dan berkualitas. Nah, contoh dari ketiga hal ini itu merupakan poin utama kali ini. Nah, bagi sebagian banyak orang, modernisasi itu tidak cocok jika dipadu-padankan dengan tradisi. Atau mereka berpikir bahwa modernisasi itu akan merusak tradisi-tradisi. Tapi ada juga yang berpikir bahwa modernisasi akan membantu tradisi lebih berkembang, lebih dilestarikan dan tidak dilupakan. Seperti itu. Nah, contoh tradisi yang menerapkan modernisasi itu saya memiliki contoh, yaitu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau biasa kita sebut dengan Keraton Yogyakarta. Nah, dapat dilihat bahwa terdapat gambar foto Keraton Jogja pada masa lalu, pada masa lampau, dan di sisi sebelahnya ada foto Keraton Yogyakarta pada masa kini ya. Nah, dari segi bangunan tidak terdapat banyak perubahan ya. Tetapi Keraton Yogyakarta ini dapat saya katakan mengikuti arus modernisasi. Mengapa demikian? Karena pada zaman dulu ketika kita ingin memberikan informasi atau memberi kabar kepada orang lain, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun di era yang super modern ini, super canggih ini, kita dapat mengirimkan kabar atau mengirimkan berita dengan cepat. Nah, di Keraton Yogyakarta ini saya kagum sama anak Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hayu. Beliau ini memiliki ide-ide modernisasi yang diterapkan di Keraton Yogyakarta. Misalnya seperti podcast. Nah, podcast ini dibuat oleh anak-anak Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi di podcastnya itu akan berisi informasi-informasi yang dapat kita jumpai di Google, sampai informasi-informasi yang sulit kita temui di Google seperti itu. Kemudian ada laman YouTube. Nah, di laman YouTube ini berisi aktivitas atau kegiatan-kegiatan di Keraton Yogyakarta. Jadi kita sebagai orang yang misalnya belum mengetahui di Keraton Yogyakarta itu seperti apa, dengan adanya laman YouTube ini cukup membantu. Apalagi di era modern ini, anak-anak milenial itu pasti sering nonton YouTube. Kemudian kalau nonton laman ini pasti mengetahui salah satu kerajaan atau keraton ya di Indonesia seperti itu. Dan ada juga website. Sungguh modern sekali ya Keraton Yogyakarta ini. Nah, di websitenya ini pasti berisi pembahasan dengan sumber-sumber yang terpercaya seperti itu ya. Nah, jadi hubungan antara filsafat stoikisme, tradisi, dan modernisasi menurut saya dalam hal ini, tradisi itu dapat dipadu-padankan dengan modernisasi. Asalkan kita sebagai manusia mau berpikir terbuka, berpikir dampak positifnya ke depan apa, karena hukum alam itu kita semakin hari, semakin minggu, tahun, bulan, kita itu semakin maju eranya ya, seperti itu. Jadi ketika tradisi tidak dipadu-padankan dengan modernisasi, dengan anak-anak muda yang zaman sekarang sulit
untuk mempelajari tradisi, kurang tertarik dengan tradisi-tradisi yang peninggalan masa lalu sampai saat ini, nah itu bisa kita lestarikan, bisa kita pertahankan agar tidak dilupakan dengan cara modernisasi. Entah itu dengan cara pembuatan website, pengenalan melalui video-video, atau penjelasan-penjelasan seperti itu. Jadi, menurut saya ketiga hal ini bisa berjalan beriringan antara filsafat stoikisme dengan prinsip-prinsipnya, tradisi, dan modernisasi. Seperti itu. Jadi menurut saya pengurus-pengurus laman-laman ini, podcast, YouTube, website, telah berupaya bagaimana caranya agar di era modern ini tradisi-tradisi yang dari masa lalu hingga masa kini dapat dipertahankan bahkan hingga masa depan. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.